But you were hot too, so win-win. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS1. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Dangerous Waters yang pernah dirilis pada tahun 2023. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang janda bernama Alma yang baru pulang bekerja. Saat sampai di rumah, ia dikejutkan oleh putri sematawayangnya yang bernama Rose. Alma mengatakan kalau di ulang tahunnya besok, pacar barunya mengajak mereka berdua berlayar dengan kapal pesiarnya. Dan singkat cerita, di keesokan harinya mereka bersiap untuk berangkat. Sebenarnya Rose kurang suka dengan pacar baru ibunya, tapi demi kebahagiaan sang ibu, Rose tetap ikut berlayar bersama mereka. So what do you like so much about this guy? Sesampainya di pelabuhan, Alma langsung menemui sang kekasih yang bernama Derek. Derek lalu menjelaskan kalau perjalanan mereka akan berlangsung selama 2 hari. Alma terlihat sangat senang walau jalur yang akan mereka lalui rawan badai. Beberapa saat kemudian, untuk pertama kalinya Derek bertemu dengan Rose. Derek mencoba seakrab mungkin karena dirinya adalah calon papa tiri untuk Rose. Setelah bertegur sapa, perjalanan mereka pun dimulai. Di dalam perjalanan, Rose merasa sangat bosan ditambah dengan ponselnya yang tak mendapatkan sinyal. Ia lalu dipanggil oleh Derek untuk naik ke atas kapal. Ia diminta untuk mengambil tali yang ada di dalam gudang. Rose kembali ke bawah untuk mencari tali, dan di sana ia menemukan sebuah kertas yang tampaknya adalah rencana kejutan untuk Alma. Dan tidak lama kemudian, Rose dan Derek memberikan kejutan ulang tahun dan memberikan sebuah kue pada Alma. Happy birthday, Mom. I love you. Setelah itu mereka mengobrol bersama. Derek kembali mengakrabkan diri dengan Rose dengan mengajarkannya cara membuat simpul. Derek juga memberikan hadiah. Rose mendapatkan pisau serbaguna, sementara Alma mendapatkan sebuah kaos. Keesokan harinya mereka bersantai menikmati perjalanan. Alma mengambil foto anak dan kekasihnya, juga beberapa video. Namun secara tiba-tiba Alma terjatuh ke dalam laut. Derek langsung melemparkan pelampung ke arah Alma, sementara Rose diminta turun ke gudang untuk mengambil selimut dan kotak P3K. Dan tanpa sengaja, ia menemukan sebuah senjata. Beruntungnya Alma selamat dan berhasil naik ke atas kapal. Alma meminta maaf karena tidak sengaja menghilangkan ponselnya Rose. Selang beberapa saat kemudian, cuaca tampak memburuk dan mereka berlindung ke dalam kapal. Derek memberitahukan bahwa di kapalnya ada 1 skoci, 3 pelampung, dan alat keselamatan untuk berjaga-jaga. Alma yang panik sempat meminta untuk pulang, lalu Rose menenangkannya dan beruntungnya tak terjadi apa-apa pada mereka bertiga. Malam harinya Rose tak bisa tidur dengan tenang. Ia mendengar sesuatu dari luar kapal dan mencoba melihatnya. Namun ternyata itu adalah suara sang ibu dan kekasihnya yang sedang berpusreng. Keesokan harinya, Rose menghampiri sang ibu yang berada di atas kapal. Saat Derek datang, Rose kemudian menanyakan perihal senjata api yang ia lihat kemarin. Derek lalu menjelaskan kalau senjata itu bagian dari pekerjaannya, dan Derek mengatakan kalau dia adalah mantan polisi. Rose yang mendengar itu lalu meminta Derek mengajarkannya cara menggunakan senapan itu. Bring the sights up to your eyes. Kids these days, we should be afraid. You shot before? I watch a lot of action movies. Looks like you're a natural. Malam harinya mereka pun minum bersama. Rose yang mulai mabuk memilih masuk ke dalam kamar hingga tertidur. Sementara Alma asik berdansa dengan Derek di atas kapal. Di tengah malam, Rose terbangun karena ia mendengar sesuatu, lalu mengintip keluar kapal. Ia melihat sebuah kapal mendekat. Alma dan Derek yang masih berada di atas kapal tidak tahu kapal itu milik siapa. Stand up! I don't know. Lalu 2 orang turun dari kapal tersebut dan masuk ke kapal Derek. Mereka mencoba menyerang Derek dan Alma. Rose yang khawatir dengan keselamatan ibunya ingin keluar ke atas kapal, namun ibunya memberikan isyarat agar Rose bersembunyi. Alma pun tewas terbunuh sementara Derek juga ditembak hingga jatuh ke dalam laut. Penjahat itu menyusuri ruangan kapal dan beruntungnya mereka tidak melihat Rose. Dan sebelum meninggalkan kapal Derek, mereka membakarnya terlebih dahulu.
Setelah mereka pergi, Ross berusaha memadamkan api dan ketika dia naik ke atas kapal, ia menemukan ibunya yang sudah tak bernyawa. Keesokan harinya, Ross mencoba mengotak-atik mesin kapal, namun ia tak berhasil menghidupkan kapal itu. Selang beberapa saat, Ross kemudian membungkus mayat sang ibu dan mengikat mayat ibunya agar tidak jatuh ke laut. Ia mengambil kalung ibunya lalu menyimpannya. Ross pun lalu kembali ke dalam dan mencoba beberapa alat yang bisa digunakan untuk mencari bantuan. Namun semuanya sudah tak berfungsi lagi akibat terbakar semalam. Dan di saat yang bersamaan, ia mendengar sesuatu dan memutuskan untuk naik kembali. Dan tanpa diduga ternyata ia menemukan Derek yang mengambang di lautan dengan luka tembak di bahunya. Ross kemudian menariknya dengan bantuan mesin dan akhirnya Derek bisa diselamatkan. Ross mengatakan kalau ibunya tewas tertembak dan ia juga menceritakan kondisi kapal saat ini. Ross kemudian mengambil alat pemancar SOS dan berharap alat itu bisa digunakan. Namun Derek mengatakan kalau alat itu sudah lama tak berfungsi. Derek lalu meminta Ross memasang layar cadangan yang tersimpan di dalam kapal. Ross pun memasangnya seorang diri dengan kemampuan seadanya. Malam harinya, Ross menemukan kapal dalam kondisi bocor. Ia pun menambalnya sebelum akhirnya ia beranjak tidur. Keesokan harinya, Ross terbangun karena mendengar suara teriakan Derek. Ross menghampirinya di atas kapal, lalu Derek meminta diambilkan kotak P3K dan membersihkan luka di tangannya. Di kesempatan itu, Ross menanyakan penjahat yang menyerang kapal mereka. Namun Derek mengatakan bahwa ia tak mengetahuinya. Derek meminta Ross kembali mencoba menghidupkan mesin kapal. Namun setelah mencoba, kapal itu tak kunjung bisa dihidupkan. Merasa putus asa, Ross pun kembali ke kamar. Namun tanpa sengaja, ia menemukan foto-foto Derek dengan pria yang menyerang kapal mereka beberapa hari yang lalu. Merasa curiga dengan Derek, Ross lalu naik ke atas kapal dan mengikat tubuh Derek. Ia juga mengambil pisau yang ada di saku Derek, namun ketika Ross meninggalkannya sebentar untuk membenahi layar, Derek tiba-tiba menghilang. Sambil memegang pisau, Ross lalu masuk ke dalam kapal dan mencari Derek. Tiba-tiba Derek muncul dari sebuah ruangan. Derek mengatakan bahwa mereka harus segera menemukan pulau karena tambalan kapal tak berfungsi lama. Namun Ross menanyakan siapa orang-orang yang menyerang kapalnya. Derek hanya menjawab bahwa mereka adalah mafia kelas kakap. Mereka lalu membuka sebuah peta dan kemudian menyadari bahwa mereka benar-benar berada di laut lepas yang mengarah ke Bermuda. Derek meminta Ross membantunya menyalakan mesin. Mereka bekerja sama untuk menyalakannya. Okay. Malam harinya, Ross dan Derek sibuk membenahi kapal, namun Derek sempat terjatuh. Ross pun membawa Derek ke kamarnya. Derek meminta Ross tetap berjaga di kemudi kapal agar terus mengarah ke Laut Timur, karena jika tidak, mereka bisa karam sebelum sampai di Samudra Atlantik. Keesokan harinya, Derek mencoba memetakan posisi kapalnya. Ross yang terbangun pun menyusul Derek. Derek mengatakan bahwa kalung Alma yang dipakai oleh Ross adalah pemberiannya. Derek juga mengatakan bahwa ia telah mengenal dan mendekati Alma sejak bertahun-tahun yang lalu. Ross yang mendengar itu meminta Derek agar ibunya dimakamkan secara layak dan tidak dibuang ke laut. Mereka pun mulai semakin akrab sama halnya seperti ayah dan seorang anak. Malam harinya Derek melihat rasi bintang melalui teropongnya. Ia berharap bisa menjadi petunjuk arah bagi mereka. Tapi tidak lama kemudian, Ross yang berada di bawah terkejut mendengar teriakan Derek. Sambil masuk ke kapal, Derek yang marah berteriak karena kapalnya salah arah.
Ia pun mengamuk dan mengatakan kalau kapal mereka justru mengarah ke Samudra Atlantik. Keesokan harinya, Ross terbangun dan melihat sebuah pulau. Ia langsung mengarahkan kapal ke pulau itu. Saat hampir mendekati pulau, Derek menurunkan skoci dan mengajak Ross pergi bersamanya. Dalam perjalanan, tiba-tiba dayung patah. Ross yang ingin mengambilnya justru tercebur ke laut. Beruntungnya Ross berhasil diselamatkan oleh Derek. Lalu dengan sisa tenaganya, ia membawa Ross ke bibir pantai. Sementara skoci mereka hanyut entah kemana. Setibanya di pantai, Derek mencoba menyadarkan Ross, tapi karena masih lemah, ia pun kembali pingsan. Tidak lama kemudian, Ross pun tersadar dan ia tak menemukan Derek di sekitarnya. Ia mencoba menyusuri pulau yang sepertinya tak berpenghuni. Setelah lama berjalan, akhirnya ia menemukan Derek di antara batu-batu besar yang berada di bibir pantai. Derek dan Ross lalu masuk ke dalam hutan untuk mencari apa saja yang bisa dimakan. Tidak lama kemudian, mereka melihat skoci yang sebelumnya hanyut terbawa arus. Malam harinya, skoci yang telah beralih fungsi menjadi tenda dan Ross telah tidur di dalamnya. Ketika bangun, Ross menghangatkan diri di dekat api unggun. Derek kemudian datang menghampirinya. Mereka terlibat perbincangan kecil dan Derek juga bercerita tentang masa lalunya. Ia mengatakan kalau dulu dia pernah bergabung bersama kelompok kriminal teman-temannya. Akan tetapi tidak berlangsung lama karena pimpinannya yang biasa dipanggil kapten sangat jahat dan merupakan predator wanita muda. Derek juga mengatakan kalau yang menembak ibunya Ross adalah sang kapten. Mendengar apa yang dikatakan oleh Derek membuat Ross menjadi emosi dan berniat untuk menghabisi si kapten. Derek lalu mengalihkan pembicaraan dengan mengajarkan Ross cara membuat simpul, mengingat ikatannya yang kemarin dengan mudah dilepaskan. Saat tangan Ross mulai terikat, Ross melihat alat pemancar SOS yang katanya telah rusak. Lalu Derek mengatakan kalau sebenarnya alat itu masih berfungsi dan bisa mendatangkan tim SAR. Lalu ketika Ross telah benar-benar terikat, Derek mengatakan kalau ia memang mencintai Alma. Tapi saat melihat Ross, ia mulai tergoda dan berniat menikmatinya. Setelah itu, ia akan memberikan Ross pada sang kapten yang masih menjadi bosnya. Stay down. You have no clip. Tapi sayangnya pistol yang ia gunakan belum terisi peluru. Derek mulai menyerang Ross hingga terjatuh, namun Ross berhasil melarikan diri ke arah hutan. Derek mengejarnya dan berusaha menembaknya dari jarak jauh. Keesokan harinya, Ross yang ketiduran di hutan kemudian terbangun dan menyadari bahwa Derek masih mengejarnya. Ia pun lari sekuat tenaga hingga sampai di sebuah jurang ke arah pantai. Tak ada pilihan lain kecuali menuruni jurang itu. Ketika Ross telah sampai di bawah, Derek juga sampai di tepi jurang, langsung menembaki Ross. Ross lalu mendekati Derek, mengira ia sudah tak bernyawa. Namun ternyata Derek kembali bangun dan mencoba melukai Ross. Get me back to the boat and we're both safe. Can't make it without me. Setelah melempar kepala Derek dengan batu, Ross mencoba mengambil alat pemancar, namun ia tak bisa mengaktifkannya. Lalu Derek mengatakan bahwa ia akan memberikan Ross pada kaptennya, berharap ia dapat pengampunan setelah dulu pernah mencuri di tempat atasannya itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Derek, Ross bergegas kabur, sementara Derek yang tak berdaya ditinggal sendirian di pulau itu. Ross pun kembali ke kapal dan mengobati lukanya. Namun pada malam harinya, kebocoran kapal sudah semakin besar dan hampir tenggelam. Ia segera memindahkan beberapa barang ke dalam skoci. Tapi saat memindahkan jasad sang ibu, ia gagal yang mengakibatkan mayat ibunya benar-benar tenggelam. Keesokan harinya, skoci Ross masih terombang-ambing di tengah lautan. Dan tidak lama kemudian, ia melihat sebuah kapal melintas. Ia segera menembakkan flare gun dengan harapan mendapatkan pertolongan.
Dan pada malam harinya, ia ditolong menggunakan kapal kecil lalu dibawa menuju kapal yang lebih besar. Setibanya di kapal, Ross dijamu dengan makanan, meski sebenarnya Ross was-was karena wajah kru kapal itu terlihat menakutkan. Selang beberapa saat kemudian keluar seorang wanita yang kemungkinan adalah seorang wanita penghibur. Setelah melihat pria yang menarik wanita itu, ia yakin kalau saat ini dia berada di kapal si kapten bosnya Derek. Setelah mandi, Ross mendapatkan sebuah ide. Ia berencana menghabisi sang kapten karena telah menghabisi ibunya. Ross lalu berdandan dan memakai baju seksi, lalu masuk ke ruangan kapten. Hi, can I come in? I wanted to thank you, saving me. Di sana ia mengajaknya mengobrol mengenai cara mengoperasikan kapal. Sang kapten tampak tergoda dengan Ross sampai ia menyuruh penjaganya pergi dari ruangan itu. Ross lalu berpura-pura meminta obat untuk lukanya. Ketika sang kapten mengambil obatnya, Ross memukulnya dari belakang. Setelah kapten tewas, Ross melarikan diri dari sana, sementara anak buah kapten baru mengetahui kalau Ross adalah tawanan Derek. Menyadari hal itu, mereka pun mulai mencari ke segala arah. Sementara itu, Ross yang bersembunyi tanpa sengaja masuk ke sebuah kamar yang ternyata ada wanita penghibur tadi di dalamnya. Ross lalu menanyakan ruangan senjata. Wanita itu memberikan petunjuk, namun ia mengatakan bahwa ia tak bisa membantunya, termasuk wanita-wanita lainnya. Dari sinilah Ross menyadari bahwa kapal itu ada banyak perempuan yang disekap. I can't help you. Who can't help me? All the girls. The engine room. There's lots of guns down there. Setibanya di ruangan mesin, Ross akhirnya menemukan senjatanya. Namun salah seorang anak buah kapten mengetahuinya. Stay where you are! Ross pun kembali berjalan menyusuri kapal sampai di suatu ruangan yang terkunci dari luar. Dan ketika dibuka, ternyata disitulah perempuan-perempuan muda disekap. The gun. Drop it. I'm not afraid. Beruntungnya, salah seorang dari wanita itu memberikan pukulan. Namun dari arah berlawanan, muncul anak buah lainnya yang menembakkan pistolnya. Beruntungnya, Ross bisa menembak balik pria itu hingga tewas. Ross pun merasa lega karena kapten dan anak buahnya sudah dihabisi. Ia lalu meminta perempuan tadi menyalakan radio dan meminta bantuan. Dan rupanya Derek berhasil sampai di kapal itu dan langsung menyerang Ross. Akhirnya, Ross pun berhasil menghabisi Derek dengan menusukkan pisau ke dadanya. Seorang wanita yang tadi membantu Ross kemudian membawa Ross ke bagian atas kapal. Di sana semua perempuan yang disekap sudah berkumpul. Dan betapa bahagianya mereka karena melihat cahaya kota dari kejauhan. Dan itu artinya sebentar lagi mereka akan berlabuh. Cerita pun beralih ke kantor polisi. Ross dimintai keterangan oleh polisi terkait pelayarannya. Dari kepolisian, Ross juga mendapatkan informasi bahwa perempuan-perempuan yang bersamanya di kapal tadi malam telah dikembalikan pada keluarganya. Setelah itu, polisi akan menggantarkan Ross kembali pulang. Ross pun sempat menolaknya karena merasa tak punya apa-apa dan siapa-siapa. Namun polisi itu mengatakan bahwa Ross harus tetap melanjutkan hidupnya. I'm nothing. Not true. You have a future. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Dangerous Waters. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.